Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Facebook semua. Kali ini jumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Setelah sekian lama juga enggak ngobrol-ngobrol. Kebetulan sebentar lagi saya mau sidang sempro online, jadi sekalian siaran langsung dah, karena ada topik yang cukup asik ya untuk diperbincangkan. Jadi kita ngobrol santai aja ya, guys. Jadi gini, belakangan ini di platform media sosial, baik itu TikTok, baik itu Facebook, baik itu Instagram, ada isu yang lagi hangat. Kalau Twitter saya nggak tahu deh, semenjak diambil alih oleh Elon Musk, kok kayaknya Twitter nggak produktif ya. Dengar-dengar kabar semua, hampir 70% pegawai Twitter mau resign ya, karena perusahaan Twitter diambil alih oleh Elon Musk. Nggak tahu tuh motifnya apa. Oke, kembali ke topik. Lagi-lagi media barat membuat isu-isu yang cukup sensitif untuk negara kita, negara Republik Kesatuan Indonesia. Dari kemarin sudah ada sih isu-isu yang cukup menyebalkan, tapi kali ini saya lebih concern karena ini isu yang sangat lucu sekali. Jadi di beberapa media Eropa dan Amerika mengatakan bahwa Indonesia melakukan pembatasan terhadap norma seks outside atau hubungan seks di luar pernikahan atau seks bebas, ya kan? Para media-media barat membuat sebuah asumsi bahwa pelarangan seperti itu akan berakibat fatal terhadap pariwisata Indonesia, dan Indonesia kemungkinan akan kehilangan turis. Jadi kebijakan pemerintah untuk sedikit, saya tidak tahu sedikit atau full 100%, akan membatasi hal-hal yang berbau pornografi dan juga termasuk norma-norma seks di luar nikah atau seks bebas, seperti pemblokiran situs-situs porno ya, walaupun masih bisa diakses kalau menggunakan VPN proxy. Karena yang namanya sepinter-pinternya aturan ya kan, netizen lebih pintar kali 100 kali lipat. Oke. Dan masalah aturan norma seks bebas. Nah, kenapa saya bilang ini lucu? Apakah Barat itu lagi cari-cari alasan, lagi cari-cari sensasi, lagi cari-cari masalah, atau apa? Atau mungkin propaganda? Lucunya gini, bos. Dimanapun yang pernah ke Indonesia, wisatawan asing yang pernah ke Indonesia selalu memberikan review dari dulu, mungkin dari sebelum saya lahir gitu kan, bahwa the Indonesian for
paradise. Jadi bukan hanya masalah panorama alamnya atau wonderful keindahan alamnya, tapi juga yang paling disorot adalah keluhuran budayanya. Dan wisatawan asing itu udah tahu itu dari dulu. Yang pernah ke Bali mungkin, yang pernah ke Jogja mungkin, yang pernah ke Sumatera mungkin, Makassar, Papua, mereka tahu keluhuran budayanya. Dan kenapa itu memang kita terkenal dengan itu, keramah tamahannya. Seharusnya ya, media-media barat yang membuat berita seperti itu riset dulu atau lakukan pra-riset. Jangan melakukan blunder. Justru dengan mereka mempublish berita itu sama dengan bumerang buat mereka. Kenapa? Karena siapapun yang pernah, orang-orang Eropa yang pernah berwisata ke Indonesia, mereka tahu itu. Dan gak usah kita merasa heran kalau banyak youtuber asing itu banyak mereview budaya Indonesia yang begitu luhur. Yang mereka tahu juga bahwa Indonesia ini punya norma-norma keluhuran yang tinggi, apalagi masalah-masalah asusila. Mereka tahu itu. Tapi kenapa masih mereka beritakan? Itu kan ibaratnya pemerintah ini hanya ingin memperjelas letak dan posisinya menjadi sebuah regulasi undang-undang kan gitu, agar tidak abu-abu yang selama ini mungkin masih di ranah hukum budaya. Di ranah hukum budaya saja wisatawan asing udah ngerti gimana karakternya budaya Indonesia. Kenapa mereka ribut? Kalau kita orang Medan ngomongnya, tuh ada anak-anak kecil, anak-anak kita tuh merengek-rengek, dia dikasih mainan, gak mau merajuk. Tahu merajuk gak? Merajuk guling-guling di tanah, terus ngomong apa aja lah, yang penting bikin orang tua itu mau ngasih mainan. Tapi dia bilang orang tuanya jahat kek, apa kek, mamanya gak pedulian kek, bapaknya gak pedulian kek, yang penting bisa dia dapat mainan tuh. Alias melakukan propaganda ya. Ya sama kayak Eropa, sama kayak Barat. Jangan-jangan isu ini menjadi seperti ini karena mereka merajuk tuh. Karena pemerintah kita berani dan pada akhirnya berani untuk menyetop nikel, ekspor nikel. Yang sebenarnya sih sudah sangat terlambat, kenapa nggak dari dulu? Minyak, rempah-rempah. Oke lah, rempah-rempah itu tanaman itu bisa tumbuh terus-terusan. Nah, ini yang sesuatu yang sifatnya bisa menjadi langka atau habis ya. Minyak, nikel, batu bara, bauksit. Ya kan? Pernah nggak dengar tikus mati di lumbung padi? Itu kalau peribahasa yang ada, peribahasa itu cuma di sini tuh. Di negara lain nggak ada peribahasa kayak gitu. Cuma di Indonesia aja ada peribahasa tikus mati di lumbung padi. Gimana ceritanya tikus mati di lumbung padi? Itu lumbung padi loh. Harusnya tikus gemuk. Kenapa tikus mati? Yaitu itu adalah sebuah ungkapan bahwa ya negara kita ini kaya sumber daya alamnya, tapi orang-orang lokalnya miskin, kelaparan. Kenapa? Yaitu tadi hasil alam kita disodor sama mereka suka-suka hati. Dan pemerintah kita cuma membuat regulasi-regulasi yang gantung gitu loh, nggak memberi kepastian. Alias ya takut nanti kita akan dibawa ke ranah hukum WTO, ke ranah arbitrase internasional. Ya jelas kita pasti kalah kalau dibawa ke sana. Toh yang menjadi dewan-dewannya juga orang-orang mereka, orang-orang Barat. Kan gitu.
Nah, ini pemerintah kita melarang ekspor nikel. Bukan berarti kita itu pelit ya, bukan berarti kita itu maruk ya, enggak. Pemerintah cuma pengen, kalau mereka pengen ekspor nikel tidak dalam bentuk barang mentah atau bahan mentah, maka buatlah smelter di negara kita ini. Tapi membuat smelter itu kan butuh dana yang luar biasa. Nah, itu keberatan mereka para pengusaha-pengusaha asing itu. Pengusaha-pengusaha Eropa itu atau pemerintah-pemerintah atau badan usaha milik pemerintah mereka itu. Yang kayaknya keberatan bikin smelter di negara kita. Kalau bikin smelter di negara kita akan berhenti untuk menjual barang mentah dalam bentuk bahan mentah keluar. Nah, kalau ada smelter, maka barang itu akan dikelola di negara kita sendiri. Bukan hanya kita akan menjual barang atau produk jadi, tapi penciptaan smelter itu akan menghimpun banyak tenaga kerja. Dan salah satu untuk pengentas pengangguran. Dan kabar buruknya, akhirnya kita kalah di WTO. Di sidang WTO kita kalah. Ya, itu kabar buruk, kita kalah. Tapi pemerintah kita nggak kalah cerdas. Akhirnya pajak untuk ekspor nikel itu dinaikkan sekitar 20 kali lipat. Saya kurang jelas pastinya, sekitar itulah. Jadi mahal banget ya. Jadi walaupun kita kalah di WTO, tetap harus mengekspor barang mentah atau nikel dalam status mentah ya, bahan mentah itu keluar boleh, tapi dengan membayar pajak yang tinggi. Dan Eropa atau Barat pun juga keberatan. Dan akhirnya mereka merajuk, ngambek, marah. Nah, ini nih, akhirnya mereka buat propaganda lagi ini. Selalu seperti itu. Teknik Barat ini selalu ketinggalan zaman. Itu saja. Propaganda, adu domba. Baru-baru ini udah bikin Ukraina seperti itu dengan Rusia. Sekarang Ukraina ditinggalin tuh. Kenapa? Karena Ukraina udah nggak menghasilkan apa-apa. Daripada mereka miskin tuh kan, untuk hanya membiayai perang Ukraina, mereka cabut. Tapi negara Ukraina udah hancur. Damn. Sampai kapan lagi otak kita mau di brainwash sama orang Barat? Memang nyata mereka itu ya, kita nggak bilang warga-warga dan rakyat negara-negara Eropa atau Amerika atau Barat itu enggak, banyak yang baik. Tapi disayang memang political karakternya orang-orang pemerintahan Barat ya seperti itu. Mereka tetap menjaga warisan politik dari nenek moyang mereka yang seperti itu. Waktu pemerintah kita juga membatasi ekspor sawit karena terjadinya kelangkaan di negeri kita, itu diakibatkan ada sih akibatnya kenapa mereka mau menjual sawit begitu masif ke asing atau ekspor sawit, dikarenakan harga sawit itu begitu tinggi di sana. Ya, harga minyak sawit itu begitu tinggi. Apalagi penyebabnya itu karena biasanya Eropa itu menyuling minyak-minyak dari tanaman matahari yang ada di India, bunga matahari ya. Saya nggak begitu ngerti teknisnya, tapi Eropa atau Barat kan banyak menggunakan minyak nabati dari bunga matahari ya, yang di India, yang diberdayakan di India. Tapi ternyata produksinya nggak segitu mudah, agak sulit dibandingkan sawit yang lebih konstan. Sawit yang cenderung lebih mudah, minyak sawit itu lebih mudah. Sehingga karena terjadinya kelangkaan produksi minyak nabati bunga matahari, sehingga mereka harus mencari alternatif, yaitu tadi minyak sawit. Sehingga harga dari komoditi minyak sawit di luar negeri itu tinggi. Maka dari itu
banyak pengusaha-pengusaha sawit di Indonesia menjual ke sana dan terjadilah kelangkaan di negara kita. Maka pemerintah membatasi. Dan saat dibatasi, ya itu tadi, Eropa merajuk lagi. Bikinlah petisi-petisi bahwa minyak sawit itu tidak baik. Membuat petisi-petisi bagaimana caranya untuk menyetop kegiatan produksi minyak sawit di dunia. Ya kayak gitu terus. Kenapa? Maaf ya, maaf cakap nih. Karena Eropa itu sumber daya alamnya miskin. Oke, saya akui mereka itu pintar dari segi intelektualitas. Tapi kan tidak cukup itu saja. Bahan yang harus mereka produksi itu juga mengambil dari luar. Karena itulah negara Indonesia udah by design supaya jangan jadi negara maju. Dia harus menjadi negara berkembang saja, terus berkembang, dia nggak boleh lompat. Kenapa? Karena kalau negara berkembang itu karakternya adalah negara yang konsumtif. Negara yang konsumtif. Maksudnya gimana negara konsumtif itu? Ya negara yang selalu mengonsumsi dari manapun. Itu menjadi pasarnya para produsen, distributor. Itulah kenapa negara kita dulu lebih fokus kepada ekspor daripada impor daripada ekspor. Perlu bukti. Motor yang kalian pakai itu apa? Mobil yang kalian pakai itu apa? Emangnya ada mobil yang namanya Sudarsono kan, enggak? Yamaha kan? Itu motor ya. Mobil yang namanya Honda kan? Suzuki kan nggak ada yang Sudarsono, apalagi yang nama Melayu, misalnya Abdul Manaf gitu. Ya begitulah. Jadi begitu negara kita mau meloncat menjadi negara yang maju. Maju itu prasyaratnya, negara maju prasyaratnya salah satunya adalah produksi. Dia harus bisa memproduksi bahan jadi di dalam negaranya sendiri, seperti Jepang, China, Amerika, Eropa. Jadi kita udah dijadikan pasar supplier, pasar distributor, dan pasar produksi. Kita ini pasarnya loh. Kita ini ibarat ikan lele ini, kita inilah lumbung padi mereka. Kalau ibaratkan lele, tambak lele itu, kita lumbung padi mereka. Kita digemukkan, baru nanti kita dijual. Gitu. Kalau kayak gitu negara kita nggak akan maju-maju. Nah, ini Eropa merajuk terus dengan cara-cara seperti anak kecil. Mereka akan melakukan propaganda, ya menggunakan media mereka. Kebetulan kita juga Indonesia ini salah satu pengguna media sosial tertinggi di dunia. Nah ini pas sekali untuk dibuatkan propaganda seperti ini. Ya jangan kemakan gitu. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan karena kepentingan yang begitu besar di orang-orang barat itu pada negara kita. Yang kita takutkan, jangan-jangan selama ini teror-teror yang terjadi di negara kita itu ya dari mereka gitu, untuk membuat kondisivitas negara kita itu tidak stabil. Kalau kondisivitas negara kita tidak stabil, itu kan sama saja seperti perang strategi. Kalau perang strategi otomatis kita akan minta bantuan Barat lagi. Dan Barat akan memberikan syarat-syarat tertentu kan, termasuk salah satunya adalah bisnis. Oke. Dan ini nggak pernah selesai. Itulah kenapa kalau secara opini saya, negara yang maju itu berhentilah berteman dengan orang-orang Barat. Kategori Barat ini orang Eropa bukan Eropa Timur ya, seperti Rusia itu enggak ya. Eropa lah ya yang masuk ke dalam NATO, ya kan?
Amerika salah satunya. Nah gitu. Bukan berarti tidak berteman terus putus diplomasi, tidak. Ya kalau masalah bisnis oke gitu. Tapi kita jangan jadi kacung gitu. Kita jangan jadi kacung. Kita yang punya sumber dayanya, kita yang punya pasarnya, ya masa kita nggak bisa pegang kendali terhadap apa yang kita punya, gitu kan lucu namanya. Di mana-mana tamu itu ya menghargai yang tuan rumah. Di mana-mana tamu itu mengikuti aturan tuan rumah, bukan sebaliknya. Itulah kenapa politik kita belakangan ini lebih cenderung mendekati China dan Eropa Timur seperti Rusia gitu. Kenapa? Ya karena memang dari segi karakter bisnis China dan Eropa Timur itu lebih kepada balance sheet, keseimbangan gitu ya. Lebih kepada bisnis to bisnis, jadi bukan untuk menaklukkan, sehingga harus ada yang menjadi tumbal, bahasanya apa, sebagai tumbal konsumtifnya. Harus ada negara yang menjadi suatu negeri yang sifatnya konsumtif. Dia nggak boleh berproduksi. Ini yang payah. Kalau dia berproduksi, ya pasti by design-nya ada aja untuk menggagalkan produk itu jadi. Kalaupun harus buat produk, harus kerjasama. Misalnya mau bikin pesawat tempur, harus kerjasama dengan Amerika. Kan nggak bisa juga tuh Indonesia bikin pesawat sejenis Boeing kan. Dari dulu aja N250 selalu gagal. Ya bukan masalah kita kekurangan sumber daya manusianya, bukan kita kekurangan orang-orang yang bertalenta di bidang itu. Oh tidak, kita terlalu berlimpah luah orang-orang jenius. Tapi masalahnya di negara kita tidak berani. Terlalu banyak pengkhianat. N250 kenapa sampai sekarang nggak jadi-jadi? Ya kalau jadi kita pasti secara logika kita akan mengurangi pembelian Boeing kan? Karena negara kita akan jadi jalan tol pesawat-pesawat N250 kemanapun, lebih efisien dan lebih efektif. Dengan biaya yang murah, bisa menjangkau ke tempat-tempat yang lebih kecil dan lebih terpencil. Itulah kenapa sekarang negara kita itu lebih condong ke Rusia dan China. Kita nggak usah bilang masalah ekspansi lah, ya. Yang namanya pasar, siapa yang menang dia yang dapat. Itu dari zaman dulu udah hukum alamnya, ya. Tapi tidak dengan namanya monopolistik seperti Amerika dan Eropa. Kita tidak disuruh untuk bersaing. Kita harus flat. Bahkan kalau bisa nggak boleh untuk bersaing dengan mereka, karena mereka tahu kalau kita memproduksi sesuatu dan pasar kita nggak dibatasi, Indonesia bakal menjadi maju karena lengkap semua ada di negara kita itu. Bahan bakunya ada, bahan mentahnya ada, sumber daya manusianya oke. Pasar kita luas, jumlah rakyat kita sampai 280 juta lebih. Itu baru hitungan lama, sekarang mau berapa? Mungkin hampir 300 juta. Kita kurang bandel atau kurang berani, itu aja. Walaupun gimana pun India gitu-gitu masih sedikit lebih kalau bahasa kita orang Medan lebih kereak lah, lebih mentiko gitu, lebih masih berani. Akhirnya terciptalah produk-produk, ada beberapa produk-produk asli buatan mereka sendiri, dan itu masif, signifikan, berjalan. Coba negara kita, ya India seberani-beraninya mereka, ya paling mereka hanya bisa membuat budget, atau itu kan motor budget ya, atau beberapa produksi kecil aja. Tapi Indonesia tidak, sekali pengen membuat sesuatu lompatannya tinggi, N250 pesawat. Ini yang dianggap ancaman, karena sekali Indonesia mau membuat sesuatu, mereka lompatannya tinggi, bukan lagi ke masalah pasar kecil tapi pasar besar.
Bagaimana kalau misalnya barang itu N250 begitu efektif dengan efisiensi di negara kita? Apa nggak mungkin untuk kita mengekspansi pasar luar? Udah jelas negara kita bisa jadi negara maju, bisa menjadi negara adidaya. Masalahnya terlalu banyak munafikun. Ya kamu tahu nggak teori ilmu kepiting, tahu nggak? Negara kita itu dulunya ya masih menggunakan sistem itu tuh. Tahu nggak teori ilmu kepiting? Tengok tuh kepiting. Taruh aja lah kepiting beberapa kepiting di ember. Ya. Kalau nanti ada kepiting yang mau coba naik ke atas ember mau keluar, kawan-kawan nggak usah perlu nurunkannya lagi, nggak perlu diamin aja, tengok. Pasti nanti temennya yang lain akan narik dia ke bawah lagi, begitu terus, dan nggak ada satupun yang keluar sampai mati mereka semua di situ. Ya itulah negara kita. Begitu ada yang mau maju, dihancurin. Itu jadi masalah. Dan sekarang negara kita itu terlalu fokus kepada politik chaos, politik identitas. Ini mungkin warisan dari zaman dulu, ya dari zaman Belanda. Apa teorinya dulu tuh? Divide et impera ya. Teori adu domba. Gampang sekali kalau mau dipancing emosional kita. Ya dulu saya juga seperti itu ya di zaman pilpres sebelumnya. Untuk kedepannya udahlah, stop. Siapapun yang bertarung, siapapun yang jadi, maka itu pilihan rakyat dan itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus kita repotkan? Dan kalaupun mau bersaing, maka kita bersaing itu secara sehat. Baik itu kah 2 calon, 3 calon, 4 calon, mereka semua adalah putra putri terbaik bangsa. Dan siapapun dari mereka yang naik, maka mereka akan berusaha untuk menaikkan bangsa ini ke derajat yang lebih tinggi. Bantu, grow up. Jangan justru dihancurkan. Afghanistan itu contoh lebih banyak, contoh dari segala contoh. Seandainya mereka tidak saling berselisih sampai ke hal yang lebih sensitif, nggak akan hancur negara mereka. Kenapa mereka begitu? Ya misalnya oposisi itu bagus, tapi oposisi cukup concern kepada menerangkan negara mereka, bukan masalah kepada perebutan kekuasaan. Nanti mereka akan minta bantuan asing. Nah disitulah tak kehancurannya. Selama asing ikut campur tangan dalam politik negara kita. Jadi sudahlah. Sekarang sudah mengerti bahwa negara-negara barat itu betul-betul ingin negara kita hancur. Baru kemarin juga Australia memancing-mancing emosi kita dengan cara mau nyenggol-nyenggol pulau pasir. Itu semua adalah by design. Agar kita menjadi orang yang gampang emosional, terpancing, dan akhirnya kalau kita terpancing dengan Australia, Anda bayangkan kita akan berlawanan dengan negara Commonwealth segitu banyak. Jadi bukannya kita nggak sanggup, kita mampu, sebentar aja kita ratakan. Tapi sekarang saatnya berperang dengan cara-cara intelektualitas. Yaitu tadi dengan presiden kita sekarang ini, perangnya adalah perang dingin seperti itu. Barang-barang sumber daya alam kita stop diekspor. Kelabakan, nggak perlu turunkan personil. Kelabakan mereka. Jadi pada akhirnya Anda mengerti bahwa mereka sangat ketergantungan terhadap kita. Tapi kita nggak pernah sadar. Kita nggak pernah percaya diri, nganggap negara kita ini negara yang nggak bisa maju. Anda salah kalau berpikir seperti itu. Kita selama ini cuma ternina bobokkan. Gitu. Ini penutupan aja. Saya balik ke Riau. Khususnya di Kota Pekanbaru dari Medan ya.
sebelum saya akan balik ke sana lagi, ke Medan lagi. Sampai ke Pekanbaru saya dengar Chevron sudah diambil alih oleh Pertamina. Kayaknya nggak pas diambil alih. Lebih pasnya dikasih kan udah mau habis. Karena dulu sebelum saya ke Medan saya sudah banyak mendengar kalau sebenarnya komoditi minyak di Chevron di Riau itu sebenarnya periodenya udah gak lama. Memang seharusnya sih dengar-dengar ya, saya nggak tahu nih kalau yang benarnya gimana. Sebenarnya 2030 itu sudah mulai ada penghentian kontrak di Chevron ya. Tapi lebih cepat ternyata mungkin karena regulasinya diatur pemerintah lebih cepat ya, supaya mungkin nggak terlalu banyak, nggak habis gitu ya, habis total gitu minyaknya gitu. Jadi ya masih lumayan lah, walaupun ya lebih tepatnya bukan diambil alih tapi dikasih aja lah, orang tinggal sedikit kok ya. Mungkin kalau mereka melanjutkan biaya operasionalnya lebih tinggi daripada menjual minyaknya kan gitu. Makanya Chevron angkat kaki. Nah, pertanyaannya apakah mau sampai kayak gitu terus, kawan-kawanku semua? Kita ternina bobokkan dengan, kalau bisa dibilang kita lebih parah daripada Dubai dan Qatar. Riau ya, harusnya Riau ini mobilnya nggak lagi jalan di aspal, udah terbang harusnya, saking kayanya. Kenapa itu terjadi? Anda jawab sendirilah. Ya. Akuisisi kekayaan itu nggak lari ke kita. Mungkin saya pikir hanya dapat 20 atau 30% saja dari keuntungan. Kalau enggak, Riau ini mobilnya enggak lagi jalan di tanah tapi udah terbang, udah mobil terbang. Nah, itu loh kawan-kawan, maksud saya, sampai kapan ternina bobokkan dengan omong kosong barat itu. Ini masih ada Newmont masih ada. Newmont kalau nggak salah perusahaan yang nambang nikel ya, saya nggak tahu. Batu bara masih ada. Indrapura betul lah ya. Saya lupa itu Freeport. Saya lupa di Papua nama daerahnya itu. Ya nggak perlu lagi lah ya, karena udah mau habis juga emasnya kan gitu. Di prediksi sudah mau habis, tapi katanya setelah itu di bawah emas itu masih ada kandungan uranium. Nah, itu juga jadi katanya menjadi target Amerika, tapi pemerintah kita kayaknya sudah mulai memblokir itu. Cukup sampai kontrak emas itu aja, uraniumnya nggak ada itu. Nah, kayaknya Amerika mulai panas. Uranium itu bahan mentah atau salah satu bahan baku untuk pembuatan nuklir ya. Bauksit juga banyak loh. Dan kita nggak akan dibiarkan, karena kita dari awal ini adalah ternak ayam kita ini. Ya, kita ini lumbung padinya mereka gitu. Mereka nggak akan biarkan itu. Kita ternak semua ini. Itulah. Jadi pemerintah kita sekarang sudah mulai ingin lepas dari cengkeraman mereka. Dan kita ingin menjadi negara yang produktif, yang bisa memproduksi bahan-bahan sendiri, tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Kalau tadi cuma rempah-rempah, tadi cuma buah-buahan, apalah yang masih bisa tumbuh terus ditanam gitu ya. Oke, why not? No problem, tapi ini bahan-bahan sumber daya alam yang langka. Ya kan? Jadi kembali ke Anda semua yang mendengarkan siaran langsung saya ini untuk diskusi-diskusi saja. Sampai kapan Anda terninak bobokkan dengan uang dan kekayaan yang sedikit itu, tapi nanti anak cucu Anda
itu mati dalam kemiskinan karena tidak adanya lagi sumber daya alam kita. Dan kita jadi negara yang betul-betul masih terjajah. Mau ekspor nggak apa-apa, tapi bersaing. Itulah yang diajukan oleh China dan Rusia. Ya, kita bersaing saja. Misalnya, mereka akan ekspor bahan tapi bahan jadi. Kita pun akan ekspor juga jadi bahan jadi. Bahan jadi itu seperti apa? Misalnya nikel. Kita mau buat apa? Baterai. Ya, baterai itu akan kita jual. Jadi value komoditinya itu ada jelas. Gitu. Daripada kita jual bahan mentah, mereka buat di sana baterai, kita beli dengan harga mahal, kan goblok. Sedangkan Eropa dan Barat betul-betul memblokir kita supaya kita tidak bersaing. Kalau ada pun batas komoditi kita nggak boleh lebih tinggi. Yang lucunya sampai-sampai orang yang paling terkaya di Indonesia aja ya bisanya membuat suatu produksi itu Indomie dan tidak mengancam. Tapi mulai mengancam. Kenapa? Karena ekspansi Indomie itu yang sudah hampir kemana-mana dan udah menjadi makanan yang terkenal. Mulai Eropa kebakaran jenggot, pokoknya apa aja yang terlihat ekonomi kita maju itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Dan itu dari dulu udah seperti itu. Kalau di komik One Piece, ini bagi pecinta anime, jangan-jangan negara Indonesia ini adalah negara yang 800 tahun lalu dihancurkan oleh negara-negara di luar sana yang nggak boleh berkembang, gitu ya. Kadang-kadang komik Jepang itu ngambil referensi itu seakan-akan nengok negara kita, gitu ya. Oke lah, segitu saja ya, karena saya akan lanjut ke sidang online untuk menyidang Sempro sebentar lagi. Jadi saya izin leave. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.